Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab yang berisi hadis-hadis pilihan seputar hukum-hukum di dalam masalah agama yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang ketujuh sesuai dengan penomoran dari kitab Terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq berdasarkan tahqiq takhrij yang diambil dari kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ketujuh, yaitu adab buang hajat. Adab buang hajat. Hadis yang ke-77 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke WC, maka beliau meletakkan cincinnya. Apabila beliau masuk WC, beliau meletakkan cincinnya. Artinya cincinnya diletakkan di luar, baru kemudian beliau masuk WC untuk buang hajat. Namun terdapat keterangan di sini diriwayatkan oleh imam yang empat, dan hadis ini memiliki cacat. Hadis ini adalah hadis mu'allal yang memiliki illah atau memiliki cacat. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari hadis ini sebenarnya hadis yang lemah, karena hadis yang lemah atau hadis yang memiliki kecacatan atau hadis yang mu'allal itu adalah hadis yang lemah. Namun kalau kita perhatikan, yaitu pada penjelasan yang disebutkan oleh para ulama kita, maka kita bisa menjumpai alasan mengapa Rasulullah SAW meletakkan cincinnya di luar sebelum masuk ke dalam WC. Ya, dengan anggapan hadis ini misal ada yang menilai sahih, meskipun hadis ini wallahu a'lam bishawab, yang nampak menurut penjelasan para ahli hadis, ya, bahkan disebutkan di dalam keterangan bahwa hadis ini hadis yang mungkar, bukan hanya mu'allal. Ya, kalau mungkar itu lebih parah daripada mu'allal. Ya, coba kita bacakan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh kami yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata dalam Mukhtasar Asy-Syama'il, yaitu saya katakan Abu Dawud berkata hadis mungkar. Ya, jadi menurut penilaian Abu Dawud, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Namun ala kulli hal, kalau kita melihat cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa sehingga kok sampai ada hadis, meskipun hadis dhaif ataupun mungkar ini, menyebutkan beliau meletakkan cincinnya sebelum masuk ke dalam WC. Ya. Nah, kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kana naqshu khatamin nabi sallallahu alaihi wasallam 3 astur. Ukiran yang ada pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 satar, 3 baris. Muhammadun satrun, baris pertama Muhammad, wa rasulun satrun, baris kedua Rasul, wa Allahu satrun, dan baris ketiga Allah. Jadi Muhammad, Rasul, Allah. Selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini tidak menyebutkan tentang teknis bagaimana kondisi cincin yang dipakai Nabi SAW ketika beliau akan masuk ke dalam WC. Tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan tentang masalah itu. Hadis Anas bin Malik yang barusan kita baca ini hanya menjelaskan cincinnya Rasulullah itu tertulis di dalamnya Muhammad Rasul Allah. Nah, oleh karena itu, karena di situ ada nama Allah tertulis lafzul jalalah, maka muncullah hadis yang kita baca barusan tadi. Ya. Terlepas dari derajat hadis ini yang dinamakan oleh para ulama kita. Namun paling tidak ini menunjukkan bahwasanya dimakruhkan, dibenci untuk masuk ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang di situ ada zikir, ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi yang berpendapat hadisnya sahih, hadisnya bisa diamalkan, meskipun wallahu alam menurut keterangan yang tadi kita sampaikan dilemahkan oleh para ulama kita, maka yang mensahihkan hadis bisa menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwasanya dilarang untuk memasukkan sesuatu di dalam WC yang ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun para ulama yang lain berpendapat tidak mengapa. Ya. Tidak dimakruhkan, tidak mengapa. Di antara alasannya hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih. Nah, demikian pula ada yang mengatakan, yaitu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dinukil dari Ibnu Muflih, yaitu beliau mengatakan la yukrahu, maksudnya Imam Ahmad mengatakan la yukrahu dukhulul khala'i bidzalik, tidak dibenci masuk ke dalam WC dengan membawa hal itu. Wala karahatahuna, tidak ada kemakruhan di sini. Walam ajid lil karahati dalilan siwa hada. Ya, dan aku tidak menjumpai kemakruhan itu ada dalilnya kecuali ini. Wahya tuftaqaru ila dalilin, sedangkan ini butuh dalil. Ya, enggak ada hadis yang sahih. Wal aslu adamuh, sedangkan maka dari itu hukum asalnya adalah adamuh, tidak ada larangan, tidak ada kemakruhan. Taib. Ya, jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-77 ini bisa kita katakan kesimpulannya adalah hanya anjuran. Ya, seseorang dianjurkan untuk tidak membawa sesuatu yang di situ ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak dimakruhkan, hanya anjuran saja, karena hadis tentang hal ini adalah hadis yang lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Selanjutnya hadis ke-78. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, beliau membaca ya Allah, yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya.
doa sebelum masuk ke dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang sepatutnya dibaca oleh seseorang yang akan masuk ke dalam WC, yaitu doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Dan kita juga mendapatkan tambahan zikir tentang masalah ini dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian juga Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis itu berbunyi, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Yang artinya, yang menghalangi antara pandangan jin dan auratnya manusia, anak Adam, yaitu apabila ia masuk ke dalam WC tatkala ia membaca bismillah. Ya, tatkala ia membaca bismillah. Taib. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dapat kita gabungkan antara dua zikir ini. Zikir yang pertama tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Zikir yang kedua apa? Bismillah. Ya. Bahkan terdapat riwayat, meskipun riwayat ini dipertanyakan kesahihannya, bahkan cenderung mengarah kepada hadis yang dhaif, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan ya, idza dakhaltumul khala'a faqulu bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Apabila kalian masuk ke dalam WC, hendaknya kalian membaca bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Taib. Tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita. Nah, dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih adalah yang tadi kita bacakan, hadis nomor 78 di dalam kitab Bulughul Maram ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan juga bisa ditambahkan di awal atau di akhir bismillah, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, dari zikir ini kita juga bisa mengambil pelajaran berharga bahwasanya manusia itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun masuk ke dalam kamar mandi butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal di dalam WC hanya kita sendiri. Kita mungkin hanya bersama dengan peralatan-peralatan kamar mandi di sekitar kita. Tidak ada makhluk yang nampak. Tetapi ternyata kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini menunjukkan kamar mandi itu tempatnya setan. Dan kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Ya, baik laki-laki maupun yang perempuan. Maka apalagi kalau kita berada di tempat yang mungkin banyak sekali gangguan-gangguan yang ada yang nyata. Lebih utama lagi untuk kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. Hadis ke-79. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pula, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk WC, lalu aku, kata Anas bin Malik, dan seorang anak sepertiku, jadi berdua, ya Anas bin Malik dan seorang anak yang seusia dengannya, itu membawakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idawah min ma, wadah kecil berisi air, wa anazah dan tombak pendek.
Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara adab buang hajat, yaitu apa? Cebok dengan menggunakan air. Ya, cebok dengan menggunakan air. Maka seorang muslim yang habis buang hajat, tidak sepatutnya ia tidak cebok. Meskipun ini mungkin kita banyak menjumpai di kalangan kaum muslimin yang mereka kalau buang air kecil sembarangan. Buang air kecil di mana-mana. Buang air kecil tanpa cebok dan lain sebagainya. Padahal nanti akan kita sampaikan hadis Rasulullah SAW, hal yang paling menjadi sebab seringnya manusia diazab di kuburan itu karena masalah buang air. Di antaranya kencing sembarangan atau kencing tidak cebok. Nah, dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat yang memiliki kemuliaan yang besar. Itu apa? Beliau sejak kecil itu berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga beliau membawakan wadah berisi air untuk ceboknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam masalah kebersihan, kesucian. Sehingga beliau meminta untuk dibawakan air tersebut. Ya, meminta untuk dibawakan air untuk cebok tersebut. Nah, ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sesuatu yang bisa kita gunakan untuk istinja, untuk cebok adalah air. Dalam hadis ini sebenarnya para ulama kita membuat suatu pembahasan atau memunculkan suatu pembahasan, bolehkah kita itu cebok hanya menggunakan air saja, tidak ditambahi dengan istijmar. Apa itu istijmar? Istijmar adalah cebok dengan menggunakan selain air, seperti dengan batu atau dengan kayu, atau kalau sekarang dengan tisu, dengan kapas dan yang semisalnya. Ya, ada hadisnya yang menunjukkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah cebok dengan menggunakan batu, istijmar. Hanya saja masalahnya, apakah ya cebok dengan menggunakan air saja itu diperbolehkan, atau harus ada air dan ada istijmar? Jadi harus dikombinasi, cebok dengan air dan juga cebok dengan batu atau alat-alat kering yang lainnya. Maka wallahu a'lam bishawab, berdasarkan keterangan para ulama kita yang sahih, cebok dengan menggunakan air saja itu sudah cukup, tidak harus dikombinasikan dengan selain air, seperti batu, kayu, kapas, tisu dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi SAW cukup beristinja dengan menggunakan air saja. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis ke-80 dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Yang artinya, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ambillah bejana kecil. Ambillah bejana kecil yang berisi apa? Air. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam pergi hingga beliau tidak terlihat olehku, hingga beliau menutup diri dariku. Nah, setelah itu baru beliau menunaikan hajatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-80 ini menunjukkan adab buang air, diantaranya adalah menjauh dari pandangan manusia. Menjauh dari pandangan manusia.
ketika buang hajat. Kalau seandainya seseorang itu buang hajat di tempat tertutup, maka tidak ada masalah. Apabila posisinya berdekatan, asalkan tertutup dengan apa? Pintu. Ya, seperti kita jumpai di WC-WC umum, di mana orang antri di depan pintu untuk bisa masuk ke dalam WC setelah orang yang ada di dalam WC tersebut selesai menunaikan hajatnya, supaya tidak direbut orang lain. Berdirinya ngantrinya tetap di depan pintu. Nah, maka di sini jaraknya cukup dekat, cuman terhalang dengan pintu, maka tidak mengapa. Adapun kondisi Rasulullah SAW yang zahir, beliau ini buang hajat, ya, itu di tempat terbuka, terbuka, sehingga beliau SAW setelah mendapatkan wadah berisi air untuk cebok, beliau segera menjauh dari pandangannya Mughirah bin Syu'bah. Sampai-sampai Mughirah mengatakan, "Fantalaqa hatta tawara anni." Beliau pergi hingga tidak terlihat dariku. Ya, beliau menjauhkan dirinya dari pandanganku. Setelah dirasa aman, barulah beliau buang hajat. Ya, barulah beliau buang hajat. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan sepatutnya orang yang buang hajat itu tidak dilihat oleh orang lain. Jangan sampai terlihat oleh orang lain, ya. Sekali lagi, kalau buang hajat di dalam tempat tertutup tidak ada masalah. Apabila di depan pintu itu ada orang yang menunggu. Namun yang sering kita jumpai khususnya di tempat-tempat umum, tempat buang hajat yang umum, itu bagi kaum laki-laki biasanya itu hanya sebatas tempat pembuangan kecil, entah itu namanya apa, lalu hanya ada sekat tipis di sebelah kanan dan kirinya saja. Sedangkan dari belakang jelas-jelas terlihat kalau orang itu buang hajat. Maka ini tidak sepatutnya terjadi. Ya. Lo kan tidak terlihat bagian depannya, bukan masalah itunya. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, kalau beliau mau, cukup beliau membelakangi sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau buang hajat ke arah yang ke arah depan, sedangkan belakangnya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Jadi tidak terlihat saat beliau buang air kecil dari arah depan, kalau beliau mau. Namun kenyataannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjauh, tidak cukup hanya membelakangi sahabat Mughirah bin Syu'bah, tapi beliau menjauh, yang menunjukkan beliau tidak ingin dilihat tatkala buang air kecil, tatkala buang hajat. Ya, oleh karena itu nasihat saya bagi kaum muslimin yang buang hajat di tempat-tempat umum, pilihlah buang hajat di tempat tertutup. Cari yang ada kamar mandinya, cari yang ada pintunya. Ya, jangan hanya sekedar tempat kecil yang kita jumpai di WC-WC umum yang ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, itu hadis yang ke-80. Selanjutnya hadis yang ke-81. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim." Jauhilah dua penyebab laknat, yaitu orang yang buang hajat di jalanan manusia atau di tempat berteduh mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, dan hadis Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah taala, beliau menambahkan dari sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu, wal mawaridu, dan sumber-sumber air. Artinya di antara penyebab seorang mendapatkan laknat adalah kalau ia buang hajat di tempat sumber air. Taib. Dan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, au naqaimain
atau air yang terkumpul, genangan air gitu ya, mungkin genangan air. Nah, meskipun dalam dua hadis ini terdapat kelemahan. Dalam dua hadis di atas terdapat kelemahan. Ada tambahan lagi, At-Tabarani meriwayatkan an-nahyu an qada'il hajati tahtal asyaril musmirati wa dhaffatin nahril jari, yaitu larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif, ya. Jadi hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Naam. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari hadis-hadis ini, sebagian ada yang sahih dan sebagian ada yang dhaif, adalah di antara adab buang hajat itu tidak buang hajat sembarangan. Tidak buang hajat sembarangan. Ada tempatnya. Kalau di tempat tertutup, jelas di WC yang biasa kita jumpai, di WC umum. Kalau kita safar, kita bisa berhenti di masjid, ya, kita jumpai ada WC, kita buang air di sana. Atau di tempat pengisian bahan bakar, ya, di situ ada WC, kita bisa berhenti di sana. Atau dimanapun, ya, di rumah makan dan lain sebagainya, kita bisa berhenti untuk buang hajat di sana. Dan rata-rata tempatnya itu tertutup, kecuali ada tempat-tempat yang hanya sekat-sekat saja, yang itu tadi kita sampaikan sebaiknya untuk dihindari bagi kaum laki-laki. Taib. Nah, adapun kalau di tempat terbuka, nah ini, kalau di tempat terbuka maka kita boleh buang hajat asalkan tidak di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi. Ya, kita boleh buang hajat asalkan tidak di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis tadi. Dimulai dari buang hajat di mana? Di jalan, nggak boleh. Atau di tempat mereka berteduh, ini juga tidak boleh. Ya. Atau di sumber air, ya. Jadi sumber air yang nanti akan mengalir, yang airnya diminum oleh kaum muslimin, lalu kencing di sana, nggak boleh. Meskipun hadisnya dhaif, tapi ini sesuai dengan apa, logika, sesuai dengan akal sehat. Atau di tempat genangan air, ya, kalau ada becek di jalan, nah jangan kencing di sana, ya. Di antara hikmahnya apa? Agar najis itu tidak menyebar. Nah ini, tidak menyebar. Demikian pula di bawah pohon yang berbuah, ya, atau di dekat sungai yang mengalir, di tepi sungai yang mengalir. Nah, selain di tempat-tempat yang disebutkan ini, maka boleh buang hajat di tempat terbuka. Syaratnya apa? Syaratnya jauh dari pandangan manusia. Jadi minimalnya ada dua syarat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bolehnya kita buang air atau buang hajat di tempat terbuka, ya. Yang pertama, tidak di tempat-tempat yang dilarang. Yang kedua, jauh dari pandangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada tambahan yang perlu untuk kita sampaikan, ya. Selain tempat-tempat yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi, ada tambahan, yaitu tidak boleh pula buang hajat di tempat manusia berteduh, ya, baik itu pohon. Jadi ada pohon rindang yang biasa dibuat manusia istirahat, nggak boleh kencing di situ. Au jidar, atau tembok. Nah ini, ya, atau tembok dan ada semacam penutup atasnya yang biasa digunakan manusia untuk berteduh. Ini juga nggak boleh buang air di sana. Au jabalin, atau pohon atau apa, gunung, ya. Mungkin ada gunung atau bukit yang ada tempat untuk berteduhnya,
yang biasa digunakan untuk berteduh oleh manusia. Nah ini, ya misalnya para pendaki gunung itu melewati suatu jalur, dan di jalur itu ada gunung atau ada batu-batuan, bukit yang bisa digunakan untuk berteduh. Maka nggak boleh untuk buang hajat di situ, ya, tidak boleh buang hajat di situ. Taib. Kemudian ada tambahan pula, ini tadi tempat berteduh, yang mana zahir dari tempat berteduh itu untuk apa? Untuk menahan diri dari panas terik matahari, kan begitu? Beda cuaca, beda musim. Apa itu? Musim dingin misalnya, ya. Musim dingin manusia tidak berteduh, tapi apa? Mencari tempat yang bisa untuk menghangatkan diri, ya, masuk ke daerah yang bisa untuk menghangatkan diri, lalu buat perapian di sana. Nah, tidak boleh juga kencing di sana. Ada tempat-tempat itu adalah intinya tempat-tempat yang biasa dilalui oleh manusia, biasa digunakan oleh manusia untuk berteduh. Nah, sehingga kalau sampai ada orang yang buang hajat di tempat itu, maka sangat memungkinkan akan mengotori orang lain. Bisa jadi orang lain akan kena najisnya, ya, atau paling tidak orang lain akan mencium bau busuknya, bau besing, bau kotoran. Makanya termasuk di antara apa? Mengganggu manusia, ya, mengganggu manusia. Di dalam Islam kita dilarang untuk mengganggu orang lain. Taib. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dilarang buang hajat di sumber air, ya, di sumber air yang biasa digunakan air itu untuk konsumsi, seperti mata air yang mengalir, ya, keluar dari tanah, mengalir menuju sungai, lalu kita kencing di sana. Ini nggak boleh, ya. Dan juga semisal dengan itu, misalnya adalah sumur. Nah ini sumber mata air, ya, buang air di sumur ini juga tidak diperbolehkan, karena sumur ini adalah tempat yang dimanfaatkan untuk manusia untuk apa? Mengambil air untuk konsumsi mereka. Taib. Demikian pula kalau kita buang air di bak kamar mandi, ini juga nggak boleh, ya, karena bak kamar mandi itu juga tempat yang digunakan bagi kita untuk mengambil air, ya. Bak kamar mandi masjid misalnya, kita menggunakan air itu untuk bersuci, untuk wudhu. Nah, kalau sampai dibuang kotoran di sana, maka tentu ini akan memudaratkan mereka, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita tidak diperbolehkan buang hajat di tempat-tempat sumber mata air, tempat-tempat yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh manusia untuk mendapatkan air bersih, ya. Demikian pula misalnya di musim hujan saat ini, ada seorang yang menadahi air hujan dengan timba, dengan gentong, lalu kita kencing di sana, maka ini dilarang, haram. Meskipun itu bukan sumber air, ya, karena airnya dari langit. Cuman manusia menadahi air tersebut untuk kebutuhannya, maka dilarang kita untuk mengotori wadah-wadah air manusia. Taib. Demikian pula kita dilarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah, ya. Di antara hikmahnya agar orang yang mau memanen buahnya tidak terkena najis, ya, tidak terkena najis, atau tidak mencium bau najis yang busuk. Atau pula hikmahnya adalah agar apabila buah itu jatuh, ya, apabila buah itu jatuh ke tanah tidak terkena najis buahnya.
Jadi paling tidak ada dua alasan, ada dua hikmah dilarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Yang pertama, agar orang yang mau memanen buah tersebut tidak terkena najis. Yang kedua, agar apabila ada buah yang jatuh yang sudah masak juga tidak terkena najis. Ya. Nah, seperti itu. Adapun apabila kita buang air di bawah pohon yang tidak berbuah, boleh enggak? Maka jawabannya boleh, tapi juga dengan syarat. Pohon itu bukanlah pohon yang biasa digunakan berteduh oleh manusia, atau pohon itu bukan pohon yang biasa dilintasi oleh manusia. Ya. Jadi buang hajat di bawah pohon boleh atau tidak? Boleh dengan dua syarat tadi. Syarat yang pertama, bukan pohon yang biasa digunakan berteduh oleh manusia. Dan ini kembalinya kepada hadis yang pertama tadi, hadis yang awal tadi ya. Dan yang kedua, pohon itu bukan berada di tempat melintasnya manusia. Ya, bukan berada di tempat melintasnya manusia. Jadi murni pohon yang berada di tengah hutan misalnya, lalu menjauh dari pandangan manusia, kita buang hajat di sana tidak mengapa. Ya, tidak terlarang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib. Kita lanjutkan hadis yang ke-83. Hadis ke-83. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi, wa la yatanaffas fil ina'i." Yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya saat buang air kecil, dan janganlah ia mengusap dengan tangan kanannya ketika buang hajat, dan janganlah ia bernafas di dalam bejana. Muttafaqun alaih, dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada adab yang perlu kita perhatikan tatkala buang hajat, yaitu dilarang menggunakan tangan kanan untuk menyentuh ataupun untuk mengusap kemaluan kita saat buang hajat. Ya. Untuk menyentuh artinya saat kita buang hajat, kita menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini enggak boleh. Atau setelah selesai buang hajat, kita cebok mengusap dengan tangan kanan. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena tangan kanan itu adalah tangan yang digunakan untuk kebaikan, untuk makan, ya, untuk menulis, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang bermanfaat. Sedangkan tangan kiri ini identik dengan kotor, ya. Sehingga Islam mengatur kebersihan dengan sangat indahnya, sangat rapinya. Ya, sedemikian rupa. Adapun poin terakhir dari hadis ini adalah janganlah bernafas di dalam bejana. Apa artinya? Artinya tatkala kita minum, maka jangan kita bernafas di dalam gelas. Jadi saat minum itu jangan kita mengeluarkan nafas kita. Mengapa? Allahu a'lam bishawab. Yang pertama, ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Kita enggak tahu hikmahnya apa, yang jelas dilarang dilarang bernafas di dalam bejana. Jadi ketika kita minum misalnya dengan gelas, nah ini, kita jangan minum sambil bernafas. Glok 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 terus sambil bernafas hidungnya. Tarik nafas maupun buang nafas, tidak boleh. Nah ini. Adapun hikmah yang lain yang mungkin bisa kita ambil, kita mengenal dalam pelajaran sejak kecil dahulu ya, pelajaran di sekolah dasar, bahwasanya manusia itu menghirup oksigen, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berisi kotoran yang tidak baik bagi tubuh manusia, kan begitu?
Sehingga kalau sampai kita mengeluarkan karbon dioksida dari hidung kita di dalam gelas, maka inilah yang akan kita hirup kembali. Bukan oksigen, karena kita membuang karbon dioksida di tempat di mana kita juga menghirup udara yang hanya itu saja yang ada dalam gelas. Tapi kalau di tempat terbuka, maka oksigen banyak, karbon dioksida ketika kita buang dari mulut kita atau hidung kita sudah terurai dengan yang lain. Ya, dan otomatis yang kita hirup hanya oksigen yang bagus saja. Tapi kalau berada di dalam gelas, nah ini, maka potensi kita menghirup karbon dioksida itu sangat besar sekali. Nah, seperti itu di antara hikmahnya, ya. Meskipun hikmah utamanya kita tidak tahu, yang jelas Rasulullah SAW sudah melarang kita, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Taib, itu hadis ke-83. Selanjutnya, hadis ke-84. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Yang artinya, Salman Al-Farisi mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menghadap kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil. Atau kita juga dilarang untuk cebok dengan menggunakan tangan kanan. Dan juga kita dilarang untuk cebok dengan menggunakan batu kurang dari 3 biji. Dan juga kita dilarang untuk cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan tulang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga termasuk di antara hadis yang menjelaskan adab saat buang hajat. Yaitu kita dilarang untuk menghadap kiblat. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, juga dilarang untuk membelakangi kiblat. Ya, karena kiblat itu arah salat kaum muslimin. Maka tidak sepantasnya kita mengarahkan kotoran kita ke arah kiblat. Namun di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini hanya berlaku pada buang hajat di tempat terbuka saja, atau ini juga berlaku di tempat tertutup? Para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terbuka tertutup sama saja, nggak boleh ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Namun sebagian yang lain berpendapat yang tidak boleh itu apabila di tempat terbuka. Adapun di tempat tertutup maka diperbolehkan, tidak dilarang. Namun wallahu a'lam bishawab, lebih selamatnya dimanapun kita berada, alangkah baiknya kita tidak menghadap ke arah kiblat tatkala buang air. Maka ini sebagai nasihat, saran bagi kaum muslimin yang nanti akan membangun rumah, maka kondisikan arah kloset yang nanti akan kita gunakan untuk buang hajat itu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, meskipun di tempat tertutup, lebih baiknya tetap jangan menghadap atau membelakangi kiblat. 6. Kemudian dilarang cebok dengan tangan kanan. Tadi sudah kita sebutkan di hadis sebelumnya. Kemudian dilarang cebok dengan menggunakan batu kurang dari 3 biji. Nah ini, ya, cebok dengan batu boleh, bersih, suci, dan inilah yang disebut dengan al-istijmar. Namun syaratnya jangan kurang dari 3 batu, minimal 3. Dan inilah yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, dilarang untuk cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang.
Maksudnya kotoran binatang yang sudah mengering, yang ini mungkin menyerupai ranting. Ya, kalau cewek menggunakan ranting boleh, tidak mengapa. Tapi kalau cewek menggunakan kotoran yang sudah mengering, sampai pun sudah tidak berbau, sampai pun menyerupai ranting, maka tetap tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau mau istijmar, cebok dengan benda padat, maka gunakan batu atau kayu atau ranting, atau zaman sekarang kita bisa mendapatkan tisu. Nah, itu lebih baik, ya, daripada cebok dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah mengering. Nah, demikian pula dilarang cebok dengan menggunakan tulang. Dan ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah mungkin tidak kita jumpai ya di era saat ini, karena kita sekarang sudah dimudahkan dengan adanya tisu, bahkan ada tisu kering, ada tisu basah, ya. Dan tentu saja kita paling sering cebok menggunakan air, bahkan mungkin bisa kita katakan paling nyaman, ya. Seakan-akan kalau enggak pakai air kurang pas. Hadis ke-85. Dalam riwayat Imam yang 7 dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tastaqbilul kiblata bighaitin wala baulin walakin syarriku aw gharribu. Janganlah kalian menghadap kiblat, baik buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Akan tetapi hendaknya kalian mengharap ke timur atau ke barat. Hadis ini sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat tatkala buang hajat. Namun beliau justru memerintahkan kita untuk buang hajat ke arah timur atau ke barat. Perhatikan ya. Kalau kita buang hajat ke arah barat, bukankah ini ke arah kiblat? Ya, padahal beliau melarang kita untuk buang hajat ke arah kiblat. Tapi mengapa beliau perintahkan kita untuk buang hajat ke arah barat? Nah ini, jawabannya cukup mudah. Kita harus melihat hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW saat beliau berada di mana. Yang jelas beliau tidak berada di Indonesia. Yang jelas beliau tidak berada di Jawa, ya, di Indonesia tidak. Beliau berada di kota Madinah. Nah, sedangkan sudah ma'ruf, Madinah ini lokasinya adalah sebelah utara kota Mekah. Jadi beliau SAW melarang kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk menghadap kiblat, dalam hal ini menghadap ke arah selatan, ya. Jadi penduduk kota Madinah menghadap kiblat itu ke arah selatan, sedangkan ke arah utara itu membelakangi kiblat. Oleh karena itu, kalau orang Islam, kaum muslimin yang ada di kota Madinah buang hajat ke arah timur dan barat, aman, tidak membelakangi maupun tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, oleh karena itu kalau kita yang berada di Indonesia, tentu yang dimaksud bukan menghadap ke arah timur atau barat, tapi kita menghadap ke arah utara ataupun selatan. Karena kalau kita menghadap ke arah barat, kita menghadap kiblat. Kalau kita buang hajat menghadap ke arah timur, kita membelakangi kiblat. Tapi kalau kita menghadap ke utara atau ke selatan, maka aman, ya. Jadi di sini sekali lagi perhatikan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis ini. Jawabannya saat beliau berada di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya, hadis ke-86. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atal ghaita falyastatir." Barang siapa mendatangi tempat buang air besar, maka hendaknya ia menutupi dirinya. Ya, sebagaimana hadis di awal tadi, Rasulullah SAW setelah mendapatkan
kantung air, wadah air, beliau menjauh untuk buang hajat. Ya, maka ini penegasan sekali lagi, siapapun yang ingin buang hajat hendaknya menutup dirinya, jangan sampai terlihat oleh yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula, hadis ke-87. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan ghufranaka. Apa artinya? Aku mohon ampunanmu. Ya. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pelengkap dari hadis masuk WC, ya. Kalau masuk doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dan juga bisa dengan bismillah, ya. Ini kalau masuk menggunakan kaki kiri, dia mendahulukan kaki kiri. Adapun ketika keluar membaca doa ghufranaka, mendahulukan kaki yang kanan. Ini. Jadi setelah masuk kamar mandi, keluarnya pun ada zikirnya. Dan perlu kita perhatikan, ketika kita masuk WC, kita berdoa di luar. Ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, baru masuk mendahulukan kaki kiri. Selesai buang hajat, kita keluar dulu dengan mendahulukan kaki kanan. Setelah kaki kanan keluar, kaki kiri baru keluar, baru kita berdoa ghufranaka. Jadi doanya, dua-duanya, baik sebelum masuk maupun keluar itu, posisinya di luar WC, tidak di dalam WC. 6. Taib. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadahuma wa alqa ar-rawsata wa qala hadza riksun." Ya. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendatangi tempat buang air besar, beliau memintaku, yaitu meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu, 3 biji batu. Namun saya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, hanya mendapatkan 2 batu, tidak mendapatkan batu yang ketiga. Maka beliau, Abdullah bin Mas'ud, berinisiatif, sebagai gantinya saya pun membawa kotoran hewan. Maksudnya kotoran hewan yang sudah kering. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin mirip dengan ranting. Ya, mirip dengan ranting. Nah, ini yang dibawa. Jadi karena nggak ada batu yang ketiga, yang dibawa adalah benda lain. Nah, ketika diberikan kepada Rasulullah SAW, beliau hanya mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran tadi. Jadi yang kotoran nggak diambil sama Rasulullah SAW. Seraya beliau mengatakan, hadza riksun, ini najis. Dia menunjukkan kotoran hewan itu najis, sehingga beliau tidak menggunakannya untuk buang atau untuk bersuci, untuk cebok. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad dan Ad-Daraqutni. Dan Ad-Daraqutni, Ahmad dan Ad-Daraqutni menambahkan. Artinya dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Daraqutni ada tambahan, beliau SAW bersabda, "Itini bi ghairiha." Bawakan untukku yang lain, ya. Jadi carikan yang lain, jangan apa? Jangan yaitu rawthah tadi, jangan kotoran hewan yang sudah kering. Nah, hadis ini menegaskan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tetap paling minimal seseorang cebok dengan selain air itu minimalnya dengan 3 batu. Ya. Hadis yang pertama, hadis ke-88, memang beliau hanya mengambil 2 batu dan beliau membuang kotoran yang sudah kering. Tapi ada tambahan hadis yang lain, carikan yang lain.
Jadi beliau tetap meminta batu yang ketiga. Dan ini menegaskan sesuai dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi SAW berdasarkan hadis Mu'ad tadi ya, melarang untuk cebok ya dengan menggunakan batu yang kurang dari 3. Jadi minimal 3. Minimal di 3. Ini kalau kita cebok tidak menggunakan air, dengan tisu, batu dan yang semisalnya. Taib. Adapun hadis yang ke-89 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nastanjiya bi azmin aw rausin. Wa qala innahuma la yutahhiran. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja, untuk cebok dengan tulang atau kotoran hewan. Dan beliau bersabda, keduanya tidak mensucikan. Artinya, tulang dan kotoran hewan itu tidak bisa mensucikan najis. Tidak bisa digunakan untuk cebok. Hadis ini diriwayatkan dan juga disesuaikan oleh Imam Ad-Daruqutni. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini hadis yang bisa kita bacakan pada kajian kita di pagi hari ini. Masih ada beberapa hadis lagi yang ini berkaitan dengan adab buang hajat, namun insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.